Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang boleh kami alami, kami mengerti yang semuanya berdasar dari cinta kasih Tuhan untuk mempertumbuhkan iman kami, untuk memperluas pandangan kami dan memperdalam hidup kami beserta dengan Tuhan. Berkatilah session ini, berilah pengertian dan pencerahan dari firman-Mu yang menjadi terang ke dalam hati kami masing-masing. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Nah, kita baik-baik mengumpulkan sedikit demi sedikit waktu untuk menjadikan retreat ini sangat-sangat bernilai. Sehingga apa yang kau terima, baik melalui khotbah, melalui tayangan, melalui pendengaran musik, memperkaya hidup kita masing-masing. Ada film-film yang paling penting, itu disebut film kolosal dari Alkitab. Itu saya koleksi semua. Saya sudah simpan banyak hal, pada saat perlu saya munculkan untuk semua mendapat berkat. Saya memang jiwa kolektor ya. Jadi otaknya koleksi banyak, lemari koleksi banyak. Apa saja yang bisa saya koleksi yang bermutu, yang tidak boleh dilewatkan. Karena sejarah akan menelan habis semua yang pernah terjadi. Tetapi kejadian atau peristiwa yang bermutu akan menelan habis sejarah. Nah, jikalau kita adalah orang yang akhirnya digugurkan oleh sejarah, maka kita menjadi sesuatu sampah yang tidak ada nilai kekal. Dengar ya. Tapi jika engkau menjadi seorang pemuda yang mengerti apa inti, apa unsur, apa substansi kekekalan menurut rencana Allah, engkau akan menggugurkan sejarah. Jadi di sini antara dua macam orang ini ada satu macam yang saya sebut. The first kind of people according to the history is the inheritance of history. Yaitu pewaris sejarah. Pewaris sejarah yang paling bodoh yaitu mewariskan harta benda orang tua. Pewaris sejarah yang lebih pintar yaitu mewarisi akan semangat dan nilai yang terkumpul di dalam sejarah. Pewaris yang paling pintar yaitu mewarisi iman kepercayaan yang tidak mungkin digugurkan oleh waktu dan apa saja di dalam sejarah. Maka kita semua adalah keturunan Abraham secara iman. Itu sebenarnya we are the inheritance of the spiritual history. We are inheritance of the belief, of the faith of our forefathers. Jadi Abraham bukan bapa iman. Bapa iman itu Tuhan Allah. Adalah bapa orang beriman. Semua bapa orang beriman. Jadi barang siapa yang beriman, orang itu adalah pewaris daripada harta rohaninya Abraham. Jikalau anakmu mempunyai iman, anakmu adalah pewaris harta rohani Abraham. Jadi kalau engkau bilang, papa mati, nah aku dapat 500 miliar. Itu tidak ada gunanya. Itu pewaris yang paling bodoh, paling rendah. Karena dengan mewariskan uang yang banyak, mungkin engkau sombong, mungkin engkau boros, mungkin engkau diiri, mungkin engkau saling membunuh, mungkin engkau dibunuh, dirampas, dirampok. Itu adalah yang paling rendah. Ya. Selalu apa yang saya khotbahkan berlainan dengan konsep dari dunia, konsep kapitalisme. Sehingga engkau kira Stephen Tong suka ngomong gini-ginian. Tetapi you kalau tidak dengar, you menjadi orang bodoh. Ya. Pewaris harta berapa banyak tetap kelas paling rendah. Pewaris semangat perjuangan itu adalah pewaris yang lebih tinggi. Karena orang yang tidak ada 1 sen uang yang ditinggalkan oleh Bapa kepada dia. Asal dia menyeniat perjuangan. Dia bisa menjadi kaya kok. Orang yang mewariskan ratusan miliar. Kalau dia mempunyai satu jiwa yang boros, jiwa yang tidak menghargai akan sifat manusia, hanya tahunya kedudukan keuangan, dia akan seperti Nero tadi. Ya, dia sudah jadi kaisar kan, akhirnya matinya mesti tusuk sendiri.
Apa sebab? Dia mewarisi kedudukan, mewarisi kemuliaan, tapi tidak mewarisi keagungan. Tetapi orang mewarisi iman kepercayaan yang diturunkan dari Abraham, diturunkan dari para rasul, itu orang yang paling kaya. You mesti mendapatkan sesuatu ya di dalam setiap kali ikut NREC, sesuatu yang baru, sesuatu yang kekal, sesuatu yang bernilai merubah engkau. Maka sisa hidupmu tidak akan sama seperti orang lain. Engkau mempunyai satu harga diri yang tidak terpengaruh oleh konsep, nilai, dan respons tanggapan orang yang tidak bermutu. Nah, ini pertama, the first kind of people in the sense of history is inheritance of the history. Orang pertama bersangkut paut dengan tema sejarah adalah macam yang mewarisi sejarah. Kedua, orang yang lebih tinggi daripada mewarisi sejarah ada analyzer of history. Orang yang menganalisa sejarah. Sejarah itu adalah tumpukan peristiwa-peristiwa yang bermakna yang sekaligus menjadi profesor umat manusia. The history is the collection of the meaningful events happened before, which altogether becomes the professor to educate the whole mankind. Sejarah adalah dosen besar. Kalau seorang ada uang belajar di Harvard University, di Cambridge, tetapi tidak mengerti sejarah, dia hanya mentang-mentang pulang bawa gelar tinggi secara akademis, tapi tetap akan mengulangi kesalahan-kesalahan tak habis-habis di dalam sejarah. Karena apa? Dia tidak menjadi murid profesor yang besar ini. You jadi muridnya profesor besar daripada sekolah tinggi di luar negeri, tidak ada gunanya. Tapi kalau you tidak ada kesempatan ke luar negeri, tidak ada kesempatan belajar, tapi you betul-betul menyelidiki apa yang terjadi dalam sejarah, apa kegagalan, apa kesuksesan, rahasia apa. Mengapa banyak orang miskin yang tidak pernah ke luar negeri akhirnya menggempakan dunia? Mengapa banyak orang yang sudah mempunyai gelar besar di luar negeri, pulangnya cuma tahunya pakai uang yang banyak? Karena dia kira yang diterima itu adalah secara kesuksesan akademik. Tetapi tidak mengetahui akan kristalisasi dan koleksi bijaksana yang diturunkan dari sejarah. Saudara-saudara sekalian, di Tiongkok orang seperti Mao Zedong tidak pernah ke luar negeri belajar. Zhou Enlai ke Perancis, Jerman. Deng Xiaoping ke Perancis. Komoro pergi ke Jepang. Itu mereka yang mempunyai kesempatan ke luar negeri jadi kelas 2. Yang dari kesempatan ke luar jadi kelas 1. Kenapa? Dia mempunyai satu pengertian yang lain dari orang lain. Saya punya rektor teologi. Itu dulu tamatan dari Beijing University. Tahun kira-kira tahun 20-an. Dia mengatakan satu kalimat. Saya waktu masih belajar di Universitas Beijing. Saat itu yang menjadi ketua untuk menjadi librarian. Itu namanya Mao Zedong. Jadi Mao Zedong sebelum mendirikan partai komunisme tahun 20-an. Dia pernah menjadi librarian di Beijing University. Dan rektor saya mengatakan, saya terus mengamati dia. Dia adalah seseorang yang paling pagi masuk ke dalam library perpustakaan. Dan paling terakhir keluar. Dia librarian tidak tentu harus setiap hari di situ. Dia bisa mengutus orang lain menjaga semua. Tetapi dia karena sendiri begitu rajin. Jadi belum orang masuk, dia pertama duduk di situ baca buku. Sampai terakhir keluar dari librarian. Dia Mao Zedong seorang yang begitu rajin. Dan dia seorang yang begitu besar PD-nya. Tidak peduli. Sun Yat-sen baru mati tahun 25. Dia sudah mau mendongkel seluruh yang revolusi yang diraih oleh Sun Yat-sen. Waktu Sun Yat-sen mati, penerusnya Chiang Kai-shek adalah jenderal paling besar di Tiongkok. Dia tidak peduli. Saya akan merubah Tiongkok menjadi komunisme. Ambisi dia besar sekali. Kepercayaan diri besar sekali. Cuma dia pilih salah. Pilih Karl Marx untuk menjadi juru selamat Tiongkok. Ternyata salah. Kenapa? Karl Marx dengan teori yang begitu mendalam. Dengan realita yang tidak mau Tuhan.
Akibatnya sumber kebijaksanaan ditolak. Semua teori dipakai, tidak ada gunanya. Negara yang memilih Marxisme, seorang ekonom terbesar, teori ekonom terbesar dalam sejarah. Negara apa saja yang mengadopsi teori ekonomi Marxisme, di dalam 30 tahun pasti menjadi ekonomi bangkrut. Tidak ada satu terkecuali. Saya pernah setiap hari doakan semua negara komunis. Dari Mongolia, Korea Utara, Tiongkok, Rusia, Polandia, Cekoslovakia, Romania, Albania, Bulgaria, terus sampai negara-negara di Afrika, Ethiopia, Kuba, Vietnam. Semua negara komunis saya saban hari doakan. Supaya satu hari digulingkan pemerintahnya. Dan orang Kristen boleh bersaksi mengabar Injil di dalamnya. Sekarang masih ada beberapa ya yang masih komunisme, Tiongkok, Kuba, Korea Utara, dan beberapa yang kecil. Nah ini semua orang adalah mulai sadar bahwa komunisme membuntukan hari depan ekonomi. Sehingga Tiongkok sekarang senama kepala Mao Zedong digantung di situ komunisme. Namanya, identitasnya. Tapi secara fakta esensinya adalah kapitalisme. Adam Smith dianggap lebih mengunggulkan Tiongkok sehingga ekonomi bisa berkembang. Nah, kalau manusia tidak mau belajar dari sejarah, manusia akan terulang-ulang semua kegagalan yang pernah dialami oleh umat manusia. Maka engkau harus analisa. Kemarin saya mengatakan seorang yang pintar membandingkan, menyelidiki, memikir, menganalisa, memeditasi, merenungkan. Karena orang yang hanya terima fakta saja, tidak peduli, semua ditelan, dia akan mengulangi akan kepahitan di dalam sejarah. Tapi waktu you analisa, you perlu minta bijaksana dari Tuhan. Penganalisa itu juga ada banyak macam. Hari ini saya tidak meneruskan dengan penelitian, tapi analisa sejarah dengan semua bijaksana yang dicerminkan di dalam kitab suci. Saya mau tanya, kenapakah Israel yang penduduknya begitu sedikit tidak mungkin dimusnahkan oleh negara Arab yang mengitari mereka? Pada waktu Nasr itu seorang perdana menteri daripada Mesir yang paling hebat. Waktu dia meninggal dunia, yang ikut mengkuburkan dia 6 juta orang. Di mana engkau pernah melihat satu orang meninggal dunia yang mengkuburkan dia, kuburan 6 juta. Bayangkan ya kalau seorang mati di Jakarta, 6 juta yang ikut kuburkan. 6 juta itu hampir sudah sepertiga lah, atau sudah 40% penduduk Jakarta. Mau berdiri kuburan mana? Kebesaran dia sampai begini. Dia mengatakan kalimat, Israel berani melawan Arab, mari kita negara Islam. Semua usir mereka dan jatuhkan mereka ke dalam laut tengah, supaya mereka semua kuburannya di dalam laut. Setelah ngomong kalimat itu, mulai perang. Waktu perang, Mesir puluhan juta penduduk. Israel cuma berapa juta. Di dalam 6 hari, seluruh tentara Mesir semua kalah. Israel menang. Peperangan 6 hari. Membuat dunia kaget. Penduduk cuma berapa juta waktu itu. Bisa melawan orang Arab yang berpuluh-puluh juta. Saudara-saudara. Israel menang karena apa? Mereka belajar kitab suci. Yuk kira kitab suci buku kuno ya. Orang Israel tidak. Orang Israel itu menemukan caranya Gideon berperang, caranya Samson berperang, caranya Musa bagaimana bersandar ber Tuhan. Mereka analisa satu persatu. Sehingga kalau di Tiongkok itu ada The Art of Martial, The Art of Military yang ditulis oleh Sun Tzu Bing Fa. Tapi di Israel ada The History of the Kingdom of God. The history of the guidance of Jehovah on his people and his army. Bagaimana menganalisa. To analyze history is the basis of your wisdom from the past. Karena sejarah itu adalah kristalisasi daripada cara berpikir, cara strategi, cara teknik
dan cara pengalaman manusia tidak menghadapi segala sesuatu. Orang yang tidak suka sejarah itu sulit memajukan hari depan. Orang yang tidak menerima pengajaran kegagalan sejarah ternyata akan berulang-ulang apa yang sudah terjadi di dalam kegagalan. Orang yang tidak menerima ajaran sejarah adalah orang yang tidak bisa dididik dan tidak bisa rubah. Nah, ini ada kedua. Orang macam ketiga adalah orang yang merubah sejarah. The inheritance of the faith of the history is still passive. The analyzer of the history becomes more active. And to transform and to change the history, itu orang paling aktif. Nah, ini orang paling sedikit. Mungkin tidak sampai 1/1 orang yang mempunyai kekuatan merubah sejarah. Sama seperti engkau membawa satu mobil yang ada ribuan orang di dalamnya. Dan engkau setir mobil. Sekarang mendadak melihat depan jembatan sudah rusak. Engkau banting setir. Itu susah sekali. Satu orang bawa ribuan orang dengan kereta yang besar. Engkau membanting setir. Itu namanya merubah sejarah. To transform the history. Soekarno merubah sejarah. Mao Zedong merubah sejarah. Ya. Einstein merubah sejarah. Sir Isaac Newton merubah sejarah. Ya, Stalin merubah sejarah. Abraham Lincoln merubah sejarah. Orang yang merubah sejarah tidak tentu hanya politikus. Tapi mereka mempunyai kekuatan untuk tidak ikut mati di dalam tradisi yang salah. Tapi menemukan prinsip kekekalan. Lalu berani mendobrak, melawan arus. Dan berani menemukan satu arah yang baru. Nah, saya tidak tahu siapa di antara saudara yang akan dibangkitkan oleh Tuhan. Tapi waktu saya masih umur 17, saya ikut retreat seperti ini. Saya ikut retreat yang tidak banyak orang ikut. Cuma 100 lebih yang ikut. Ini 1000 lebih. 10 kali lebih besar daripada retreat yang saya ikut. Tetapi di antara orang lain saya tidak tahu. Di dalam diri saya tahu. Waktu hari terakhir saya rasa saya dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil bukan hanya untuk meneruskan iman tradisional yang baik. Dipanggil untuk mengerti kesalahan sejarah itu di mana. Dan terakhir saya dipanggil untuk merubah sejarah. Saudara-saudara, selama 52 tahun saya melayani Tuhan. Saya sudah melihat gereja begitu banyak keharusan yang dirubah. Dan sebagian sudah terjadi melalui pelayanan saya. Siapa di antara saudara yang mengerti kalimat-kalimat ini? Berbahagialah. Engkau jangan ikut retreat karena eng bo tahu logo. Di rumah juga tidak ada kerja. Ya sudahlah, pergi kinasi masih bisa lihat banyak rumput. Ya. Pergi kinasi lah bisa dapat pacar. Itu soal kecil ya. Meskipun sudah menikah, engkau melahirkan anak juga merubah sejarah. Ya. Tapi itu soal kecil. Saudara-saudara, engkau minta Tuhan di dalam beberapa hari ini beritahu sesuatu kepadamu. Memberikan pencerahan kepadamu. Karena retreat daripada reform pasti berbeda dengan retreat yang lain. Semua rekan yang melayani bersama di wadah ini bersama dengan saya, kita sudah menemukan motivasi, menemukan panggilan, menemukan keunikan dari gerakan ini. Lalu harus bagaimana mempersiapkan diri dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan jam selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan pembicaraan, pemikiran, dan segala pimpinan yang kami perlukan. Kiranya Roh-Mu sendiri mengambil alih pimpinan. Roh-Mu sendiri memberikan pencerahan. Roh-Mu sendiri membangkitkan keinsyafan. Sehingga kami boleh disadarkan apa yang perlu kami kerjakan. Dan bagaimana kami harus mentaati Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada waktu Yohanes Pembaptis mau dikaruniakan ke dalam dunia, di situ malaikat mengatakan kalimat begini. Dia akan mempunyai niat dan kuasa dari Elias. Dan di dalam kitab suci mengatakan
Elias dan Yohanes Pembaptis adalah di dalam satu kategori yang sama-sama mengembalikan hati daripada umat anak-anak itu kepada Bapa dan mengembalikan hati dari Bapa kepada anak-anak. Dan kedua orang ini sama-sama mempunyai sesuatu kesuksesan yang luar biasa. Mereka adalah dua orang, satu di Perjanjian Lama, satu di Perjanjian Baru, yang membangkitkan kebangunan rohani dari seluruh bangsa untuk kembali kepada Tuhan. Nah, hari ini saya akan mengatakan dengan niat dan kuasa. Saudara-saudara, kedua hal inilah yang saya lihat kehilangan di dalam pelayanan kekristenan pada abad 20. Niat dan kuasa, semua. Niat dan kuasa. Niat itu berada di dalam satu kemauan. Dan kemauan beserta dengan emosi, dengan rasio, ini ketiga unsur yang paling penting di dalam membentuk sesuatu yang disebut sebagai pribadi. Setiap pribadi mempunyai tiga unsur yang penting ini. Pertama, rasio. Kedua, emosi. Dan ketiga, kemauan. Rasio mengakibatkan kita bisa memikir, bisa analisa, bisa mengingat, bisa menyelidiki, bisa mengukur, bisa spekulasi, bisa imajinasi, bisa merenungkan, bisa mengetahui banyak hal. Karena rasio bersangkut paut dengan pengertian. Kedua, emosi mengakibatkan kita bisa senang, bisa susah, bisa marah, bisa benci, bisa iri, bisa mempunyai api perjuangan karena ada sesuatu dorongan yang mengakibatkan kita menuju kepada yang kita benci atau yang kita cintai. Ini emosi. Ketiga adalah kemauan. Kemauan akan menentukan arah di dalam seluruh hidup kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita cintai, apa yang kita senang, apa yang kita benci, akhirnya menjadi satu kekuatan untuk mengarahkan seluruh pribadi kita dengan giat dan dengan tuntas, konsisten untuk melaksanakan apa yang kita inginkan. Itu kemauan. Jikalau seseorang mempunyai ketiga-tiga ini secara stabil, secara seimbang, orang ini hidupnya akan sangat sehat. Tapi kalau tiga ini sama sekali tidak seimbang, hanya rasionya kuat, emosinya tidak ada, kemauannya pasif, orang ini akan menjadi orang pintar yang dingin sekali. Seperti ikan yang sempurna baru keluar dari kulkas. Ada mata? Ada. Ada apa? Semua ada. Yang tidak ada apa? Tidak ada suhu. Tidak ada panasnya. Nah, ada manusia yang dingin sekali. Saudara suka engkau ketemu seseorang, dia kalau ngomong sama kamu dinginnya kayak es gitu loh. Ya. Kalau dia lihat bom atom jatuh, apa sih? Ada orang terlalu emosional, terlalu reaksi. Baru ada sesuatu lewat dia loncat setengah mati. Tanya apa itu? Kacwa, saudara-saudara. Ada yang bom atom turun, dia diam-diam. Ada yang kacwa lewat, dia sudah loncat sampai 3 meter. Itu manusia perlu seimbang. Otak harus sedingin mungkin. Tetapi emosi tidak boleh dingin. Kalau orang kepalanya panas, hatinya dingin, dekat kuburan. Semua 1, 2, 3. Kepalanya panas, hatinya dingin, dekat kuburan dong. Tetapi kalau seorang yang hatinya dingin, jiwanya panas, dia akan terus melayani masyarakat. Dia akan terus memberikan gairah kepada orang lain. Tetapi kalau seseorang yang mempunyai kemauan yang kuat sekali, dan emosinya itu tidak tahu kemana, dan otaknya juga tidak sadar apa yang benar, kemauannya kuat, itu menjadikan dia barbar. Dan dia akan bertindak seperti binatang. Maka kita belajar ya, reform theology mau kita pikir baik-baik firman Tuhan. Reform faith mau kita menjadi orang intelektual, menjadi orang yang rasional.
We must be very, very rational, but never falling into the rationalism. Kita orang intelektual, kita orang banyak pikir, tapi kita tidak menyembah rasio. Kita tidak menjadikan rasio Tuhan kita. Rasio harus ditaklukkan ke bawah firman yang diwahyukan oleh Tuhan. Barulah rasio itu berarah yang benar. Ya saudara-saudara, kita mempunyai rasio, jangan menjadi orang reform yang dingin. Satu kali saya berkhotbah di satu sekolah teologi yang terkenal di dunia, yaitu Regent College di Vancouver. Banyak profesor di situ, murid di situ. Saya mengkritik orang barat. You Western theologian always put theology into the refrigerator. Now, in the name of Jesus Christ, I order you to put it out and warm it up. Kamu teolog barat selalu menaruh teologi di dalam kulkas, di dalam lemari es. Sekarang demi nama Tuhan, saya harap you orang keluarkan teologi yang dingin itu dan bikin panas dia. Saya khotbah dengan terus terang dan dengan keras, meskipun dia orang barat, saya tidak takut. Orang barat orang luar negeri dari orang timur. Orang timur juga orang luar negeri dari orang barat. Betul enggak? Ya. Dan setelah saya khotbah, kita makan kopi bersama-sama. Setelah chapel itu, lalu seorang yang terkenal sekali, Dr. Houston dari Cambridge, dia mengatakan, Stephen, you talk that word very, very accurately. We Western theologian always too cold. Saya mengatakan, kalau engkau begitu dingin, bagaimana kita bisa merubah dunia? Kita dipanggil untuk menjadi orang merubah dunia. Kita harus mempunyai api. Saudara-saudara, maka otak, emosi, kemauan, tiga ini kalau sudah menjadi satu garis, sudah disinkronisasikan, sudah diimbangkan, maka akhirnya adalah kita mempunyai kekuatan untuk menampilkan sesuatu, untuk menarik perhatian orang lain. Saudara-saudara, jikalau orang baru datang ke kebaktian, melihat kita dingin sekali, jangan kira you akan mempengaruhi mereka. Karena mereka tertarik pertama oleh kehangatan, tertarik oleh api. Jikalau dari mimbar tidak ada api, engkau mengharapkan yang di bawah harus ada api, engkau sedang mimpi. Karena apa? Bawah dipimpin oleh atas, bawah dipengaruhi oleh atas. Banyak orang yang belum Kristen, begitu langsung kebaktian karismatik, langsung dibakar. Karena apa? Pengkhotbahnya mengetahui apa itu api. Tapi orang Protestan tak tahu. Makin reform makin mati. Makin lulus sekolah tinggi reform, makin pulang dari Amerika lebih mati. Karena apa? Tidak mengerti apa yang saya mau katakan ini. Niat, api, perjuangan, peperangan, sesuatu kemauan yang dikuduskan. Saya sudah pakai 18 kali khotbah di luar negeri. Di Indonesia 13 khotbah mengenai pengkudusan emosi. Saya belum bicara tentang pengkudusan rasio, lalu pengkudusan daripada kemauan, akhirnya pengkudusan dari tendensi dan kelakuan. Seluruhnya itu baru mengakibatkan engkau orang yang disucikan, sanctification, sanctified people. Dan saya lihat ternyata di seluruh dunia tidak ada khotbah tema itu, the sanctification of emotion. Di seluruh dunia saya menemukan tidak ada orang tulis buku pakai itu. Saudara-saudara sekalian, berarti kita belajar teologi, kita dengar khotbah akhirnya terus pentingkan ini saja. Seperti kalau reform sudah ceres, kalau teologinya sudah betul, sudah bisa jadi hamba Tuhan. Saya mau berkata kepadamu, setelah saya makin tua, saya melihat orang hanya mengerti teologi reform. Nah cukup kalau hatinya tidak untuk reform, apinya tidak untuk reform. Niatnya, kemauannya tidak untuk reform. Di situ khusus Alkitab mengatakan, anak yang dilahirkan Yohanes, dia akan seperti Elias, mempunyai niat dari Elias, mempunyai kuasa seperti Elias. Apakah doktrin tidak penting? Penting. Tapi dia bukan sadar doktrin penting. Dia bukan sadar kebenaran mengerti. Dia punya niat, satu niat. Niat itu apa? Saudara-saudara, saya kadang-kadang ikut kebaktian, saya melihat dulu yang pimpin nyanyi bagaimana, liturgi bagaimana.
Kebanyakan orang Protestan dingin sekali. Ya, kadang-kadang saudara-saudara, mari kita nyanyi nomor 5. Sudah gitu, nomor 5. Terus dia tunggu. Nah, tunggu, pianisnya juga cari-cari nomor 5 yang mana. Lalu kursi bikin-bikin gini. Sudah gini, sabut tangan lap. Baru apa-apa. Nah benar, itu namanya time gap. Waktu saya ikut di satu kebaktian di Amerika. Begitu now is choir singing. Baru mengatakan sekarang waktunya. Kur nyanyi. Tadadap! Langsung organ bunyi. Langsung mereka memuji. 1 detik pun tidak ada. Kita tidak. Saya lihat di GRI banyak kali. Begitu kur mau nyanyi, pemimpin masih atur lagi mikrofon. Lalu gini. Pelan-pelan. Lalu saya hitung di detik berapa. Engkau tidak pernah merasakan pendengar lagi tunggu apa. Mereka punya waktu, mereka punya antisipasi apa. Kita terlalu dingin. Tetapi Alkitab berkata kepada kita, orang-orang dipakai Tuhan yang mempengaruhi masa, yang menguasai itu detukan jantung zaman, dan yang mendrai pendengar yang paling banyak, itu orang yang mempunyai niat yang begitu kuat dan peka di dalam hal-hal seperti ini. Saudara-saudara, niat dari kemauan kita perlu dikuduskan. Emosi kita perlu dikuduskan. Sekarang saya ngomong gini, engkau dengar-dengar, catat-catat. Akhirnya yang kau catat, yang kau mau terima isinya. Tidak tahu semangatnya. Tetapi waktu saya bicara, kadang-kadang mata saya menjadi besar. Kenapa? Kenapa kadang-kadang saya tangannya begini? Kenapa saya kadang-kadang menjadikan sesuatu yang penuh dengan emosi? Dengan istilah-istilah kadang-kadang ditekan dengan suara keras. Kadang-kadang mengatakan dengan suara lembut. Karena di situ ada niat yang tidak diperduli oleh orang reform. Di situ ada satu niat, ada semacam api yang sudah diabaikan oleh banyak orang yang bisa hafal buku, bisa lulus teologi, bisa dapat gelar, tetapi sudah tidak ada api. Saudara-saudara, niat itu ada di mana? Adakah pada kamu? Waktu engkau ceritakan kepada sekolah minggu, apakah yang mereka lihat dari niatmu? Apakah yang mereka sadar daripada hati, perasaanmu? Waktu saya umur 17 menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya mulai diam 3 bulan, mulai khotbah. Saya belum mengerti teologi, tidak tahu bagaimana berdiri di mimbar. Tetapi begitu cinta kepada anak-anak, saya mulai kumpulkan anak-anak di sekitar keliling rumah saya. Kumpulkan mereka, lalu saya cerita sama mereka. Waktu cerita sama mereka, saya ketakutan mereka dengan cerita separuh lari. Berarti tidak laku gua ya. Maka supaya mereka tidak lari, saya mesti dengan daya tarik yang cukup, mata yang cukup menarik ya, untuk membuat mereka semua penasaran terlihat. Dan saya tidak longgar, sehingga akhirnya dari permulaan saya bicara sampai akhir, tidak ada satu anak yang matanya tidak lihat saya. Seperti sekarang. Mata kamu terpaku kan? Nih Semarang orang bilang, kalau Stephen Tong khotbah, semua matanya terpaku, tidak bisa goyang. Sampai selesai baru. Nah saudara-saudara, waktu itu saya tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan di dalam waktu saya khotbah, ada 1 detik itu setan campur. Tidak mengizinkan pada waktu saya khotbah, ada 1-2 detik pikiran lain masuk. Akibatnya adalah mereka terus dipimpin dengan firman. Firman memimpin pikiran. Tidak ada lowongan 1 detik untuk cabang pikiran. Sampai akhirnya selesai. Saya mengatakan mau terima Tuhan. Semua angkat tangan. Sebagian besar nangis air mata. Karena Kristus mati bagi mereka. Jadi niat itu ada niat. No one supposed to dispense. No one supposed to be ignored. Tidak ada satu yang diabaikan. Tidak ada satu yang dilupakan. Tidak ada satu yang tidak diperduli. Semua ditangkap. Mata itu terus keliling. Mata saya rajin melihat setiap bagian dari setiap orang. Waktu saya conduct juga demikian. Kadang-kadang waktu 2 bagian harus sama-sama nyanyi, saya hanya bisa pentingin 1. Saya rasa sedikit guilty feeling. Yang situ kurang diperhatikan. Lalu saya mesti koreksi diri. Dengan niat seperti ini, you give no time, no second, no moment for Satan.
You tidak memberikan sedikit peluang untuk setan mengganggu, untuk mereka keliaran, untuk mereka berpikir. Maka di dalam pelayanan saya, begitu naik di atas mimbar, sampai waktu saya turun di mimbar, tidak pernah lebih daripada 10 detik saya diam. No time gap. Antara kalimat-kalimat kalau terus sambung itu membosankan. Maka perlu gap. Tapi gap itu tidak lebih daripada 1/4 atau paling banyak 3/4 detik saya sambung lagi. Dan dengan tekanan-tekanan yang kuat itu bikin orang penasaran. Mau tahu, mau ngerti. Sehingga mereka tertarik. Sudah tertarik, mereka terpimpin. Sudah terpimpin, sudah terbentuk. Akhirnya terpaksa mereka ambil keputusan. Karena apa? Karena Tuhan bekerja terus menerus di dalam hati mereka. Dengan niat seorang hamba Tuhan yang tidak mau longgar. Saya berani janji, meskipun saya bukan orang terlalu pintar, tapi saya tidak akan membuat pendengarku lebih bodoh. Saya bukan orang terlalu hebat. Saya tidak akan membuang waktu dari pendengarku pada waktu mereka mengikuti kebaktian. Waktu saya masih muda, saya berkhotbah, tidak ada titel, tidak ada pengalaman. Pendeta bukan, doktor bukan, apalagi master bukan, mister iya. Ya. Jadi saya apapun ada. Yang ada cuma apa? Cuma jiwa yang berniat mau dipakai oleh Tuhan. Saya pertama kali bikin kebangunan rohani umur 21. Orang tanya dari mana? Lulus mana? Malang. Belum lulus. Ya, umur berapa? 21. Lulus SMA belum. Sudah lulus SMA belum. Tapi pada waktu setelah khotbah bilang, loh, waktu tutup mata dengar, wih hebat sekali. Buka mata, bocah muda. Mereka mulai menjadi pikir sendiri, kok bisa ya? Kenapa bisa ya? Saya pertama kali bikin kebangunan rohani selesai seorang tua mengatakan, meskipun kau muda, terus terang, semenjak John Song mati sampai sekarang, saya baru dengar khotbah yang bermutu seperti ini. Oh, saya hari itu senang saya dengar gitu ya. Tapi malam itu saya ditegur oleh Roh Kudus. Kamu berani merebut kemuliaanku, aku tidak lagi memakai engkau seumur hidup. Saya minta ampun sama Tuhan. Kalau dipuji, anggap sepi. Sekarang kalau kau marah-marah saya juga anggap sepi. Kau tulis apa di internet sampai seluruh dunia, saya tidak akan membela. Karena apa? Saya sudah mati untuk reaksi orang lain. Orang ngomong gitu loh. Orang ngomong gitu. Ya biarin ngomong mulutnya di situ kok. Itu kekemauan dia. Saya siapa yang nilai bukan kamu. Kalau saya rasa itu benar dan sungguh-sungguh ada pimpinan Tuhan saya kerjakan. You lawan, saya minta Tuhan ampuni kamu. Saya tidak akan takut karena engkau lawan. Saya tidak akan menjadi rajin karena engkau puji. Karena yang membuat saya mau atau tidak mau, rajin atau tidak, itu panggilan. I was not called to defend myself. I'm not called to glorify my life. I'm not called to promote my reputation. No. To know Jesus Christ. Nah, di dalam perjanjian lama ada seorang namanya Elias. Di dalam perjanjian baru ada seorang namanya Yohanes Pembaptis. Elias dari mana? Elias lain seperti Yesaya. Yesaya dari keluarga yang berdarah biru. Yesaya daripada seorang bangsawan, keluarga yang kaya, yang berkedudukan tinggi. Elias tidak. Elias dari satu kota yang namanya itu Dispi, yang kecil sekali, hampir tidak bisa ditemukan di peta. Orang yang dari desa, yang tidak penting, tidak ada reputasi orang tua, tidak ada tradisi, tidak ada kebanggaan, latar belakang. Orang demikian bisa apa? Tuhan mengatakan, I can make everything happen possibly. I am God who is creating all possibility. Saudara-saudara, Elias yang tidak tahu latar belakang apa, begitu dia mengatakan khotbah kalimat pertama, demi Allah saya bersumpah. Wah, lu mau dengar enggak? Saya tidak akan berdoa 3 tahun 6 bulan. Maka Tuhan dengar doa saya, tidak kasih hujan. Itu satu pembukaan. Maka di dalam itu oratorio Elias bukan dengan overture, tapi dengan satu kali tam 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 tom,
I swear in the name of God, aku tidak akan berdoa dan engkau tidak akan ada air minum 3,5 tahun. Baru dim dam dari dim dam dari dim dam dim dam. Mendelssohn mengerti, dia pakai itu satu kalimat introduktif untuk memulai seluruh oratorio sebelum overture berjalan, musiknya berjalan. Sampai akhir overture itu selesai, barulah kalimat help, help. Tolong. Karena kami sudah tidak ada air. Saudara-saudara, mengapa Elias begitu berani? Karena dia begitu dekat dengan Tuhan. Dia begitu berniat melayani Tuhan. Sekarang zaman dan daerah yang kita ada, Indonesia, perlu orang yang berniat seperti ini. Elias berniat dan Yohanes Pembaptis berniat. Elias punya niat adalah untuk Tuhan. Dan yang dilihat adalah tata Tuhan. Maka dia tidak pernah peduli yang di takhta politik itu siapa. Saudara-saudara, kalau pendeta mengenal presiden, mengenal menteri, rasa bangga. Bagi saya, nothing. Saya sudah 3 kali ketemu orang berkata, kenapa you jadi pendeta? Saya tanya, kenapa lu tanya gitu? Dia tanya, lu kok mau jadi pendeta? Saya tanya dia, kenapa saya tidak boleh jadi pendeta? Bukan begitu. Jadi apa? Saya tanya dia. Jawabnya apa? Orang yang talenta seperti kamu, bakat pidato sekuat seperti kamu, mestinya masuk politik. Lu kalau dari muda ikut politik, mungkin sekarang presiden. Saya jawab, mungkin sudah mati. Betul nggak? Kok mau ya lu jadi pendeta? Itu seperti pendeta udah hina sekali. Lu kok mau jadi pendeta? Kalau saya bilang, lu kok mau jadi pengemis? Itu kalimatnya kan menghina pengemis. Saya sangat jengkel sama dia. Lalu ada seorang musikus. Ada seorang yang mengajar sebagai profesor doktorat di Yale University. You don't be a preacher. You come here. I will make you one of the greatest singer of our time in the world. You know, I was once want to be a preacher. Finally, I become a musician. Saya langsung menjawab, I was once formerly want to be a musician. Finally, I become a preacher. Saudara-saudara sekalian, itu niat mau. Sekarang yang berniat mau cari duit banyak, yang berniat mau kedudukan banyak, yang berniat mau jadi presiden banyak, apalagi di Indonesia. Ini negara heran sekali loh. Semua mau jadi presiden. Mukai juga ada model presiden. Jalannya juga ada model presiden. Bakatnya juga ada presiden. Saya ketawa di hati. Ini apa ini? Niat mau jadi presiden. Banyak orang. Niat mau jadi konglomerat. Lebih banyak orang. Satu kali seorang berkata, please pray for my husband. Nah, saya kenal dua orang itu. Saya dah sangka dia kalikan sekalimat. He is preparing to run the number 1 Indonesia. Suami saya sedang berusaha menjadi nomor 1 di Indonesia. Saya bilang, okay, let the will of God be done. Saya tidak bilang, I will pray for you. Nah, sama bilang, kehendak Tuhan yang jadi saja. Jadi, bukan kehendakmu, bukan kehendakku. Please pray. Saya cuma jawab, let the will of God be done. Saudara-saudara, yang berniat cari duit, yang berniat kaya, yang berniat dapat tanah banyak, yang berniat masuk ke dalam istana banyak, yang berniat untuk kerajaan Tuhan, yang berniat menjadi orang yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, itu sedikit sekali. Saudara-saudara, anak yang kau akan lahirkan, dia berniat dan berkuasa seperti Elias. Di dalam perjanjian lama, Elias lah satu-satunya orang di dalam keadaan paling tersendiri, tidak dimengerti oleh semua orang. Dan dia sebatang kara, dia mengakibatkan kebangunan satu bangsa. The whole nation revived. Seluruh bangsa dibangkitkan hanya melalui satu orang. Karena apa? Dia mempunyai konfidensi Tuhan mendengar doa dia. Dia mempunyai konfidensi pimpinan Tuhan tidak salah. Dia mempunyai kerelaan taat seluruh perintah dari Tuhan.
pergi ke sungai. Di situ dia bersandar kepada Tuhan. Ke sungai, di pinggir satu sungai. Mau makan apa? Tidak ada dapur, tidak ada restoran, tidak ada orang. Tuhan suruh burung gagak yang bawa makanan kepada dia. Saudara-saudara, dia hidup bersandar kepada Tuhan, bukan kepada orang. Dia hidup beriman kepada Tuhan. Saya boleh pakai yang paling sederhana, makan yang paling murah, tapi saya tidak boleh berkompromi, tidak taat kepada Tuhan. Tuhan suruh saya kemana, saya ke sana. Di situ bagaimana susah, saya tetap taat. Sampai sudah selesai waktunya diuji, Tuhan mengatakan pergi ke seorang janda. Waduh, kalau saya ya disuruh Tuhan pergi nginep di rumah orang janda, saya akan tolak loh. Nanti orang kira saya sama dia ada affair bagaimana. Ya dong. Tapi kadang-kadang Tuhan punya perintah itu very unusual. Tidak seperti kebiasaan. Tidak bisa dimengerti. Pada waktu Tuhan perintahkan, engkau mesti jalan. Dia pergi sandal situ. Coba tanya. Siapa? Hamba Tuhan. Mau tahu seorang hamba Tuhan itu dari mana? Cuma ngomong HAMPATUHAN. Jadi hamba Tuhan begitu. Tapi pada waktu itu Tuhan pimpin. Lalu saya mau nginep di sini. Loh, kok gampang ya? Kalau sekarang ada pendeta mau nginep di rumah saya mau uji dia loh. Betul-betul pendeta atau pendusta loh. Betul tidak? Nggak bisa sembarangan kan? Tinggal di situ. Bukan cara tinggal di situ. Kasih saya makan. Wah enak banget itu. Ya. Kalau ada pendeta di rumahmu, ayo sediain kamar. Nanti malam saya tidur di sini. Besok kasih saya sate, lu mau enggak? Dia bilang, rumahku cuma satu dan anakku. Sudah bala belantara, sudah berada di dalam bala kelaparan begitu lama dan tidak hujan. Saya punya uang habis, suami mati, sisa anak ini lagi besar, perlu makanan. Saya lihat dulu ya, engkau mau makan apa? Saya makan roti. Roti mesti pakai tepung, digoreng pakai minyak. Waktu dia sampai di dapur, tepungnya sisa satu, sedikit. Minyaknya sisa sedikit. Ini kali kalau minyak ditaruh, tepung ditaruh, sudah goreng selesai, paruh edang. Aku separuh kasih anak. Habis makan berdoa, Tuhan terima kami ke surga. Karena ini roti terakhir sudah. Sekarang sudah terakhir, datang lagi satu minta roti juga. Ya gimana ya? Nah, wanita itu seorang janda, utamakan Tuhan, utamakan orang lain. Sekarang orang Kristen kayak gini sedikit sekali lah. Ini cuma ada sedikit tepung, cuma ada sedikit minyak. Karena hamba Tuhan perlu. Saya tidak usah makan. Anak saya biar lapar mati. Mari kita kasihkan dia. Utamakan pekerjaan Tuhan. Tapi saya tidak berarti, you mesti pendeta. Utamakan gua dulu ya, lu mati yo. Saya makan dulu. Bukan begini. Dia cuma ikut perintah Tuhan jalankan. Elias pergi ke tempat itu. Elias masukkan rumah orang janda Sarafat itu. Dan Elias mengatakan apa yang Tuhan tuturkan kepada dia. Dan orang janda itu mengatakan, biar aku mati ya sudahlah. Yang diperlukan saya kasih. Dia telah taruh tepung dan minyak goreng. Kasihkan dia. Sudah selesai dia sedia mati. Dia masuk ke rumah lihat. Minyak itu masih ada. Tepung itu masih ada. Loh, tadi kan saya sudah pakai. Kenapa masih ada? Our God is a living God. If you do His will, He will never leave you. He will never abandon you. Percaya tidak? Saudara-saudara, gerakan reform di Indonesia memerlukan mujizat. Mujizat apa? Mesti orang berniat membangkitkan gerakan reform. Waktu berniat harus mau berkorban. Saya pada satu hari saya ambil keputusan. Saya tinggalkan kota Malang. Saya tinggalkan saat. Saya akan pergi ke Jakarta. Saya minta istri anak taat saya pergi ke Jakarta. Lalu ke Jakarta jadi pendeta gereja mana? Gajinya berapa? Jakarta mahal. Jakarta rumah mahal 3 kali dari Malang. Jakarta apapun mahal. Jakarta bensin banyak sekali dipakai. Karena dari satu tempat ke satu tempat puluhan kilo. Lalu ke Jakarta tinggal di mana? Tidak ada rumah. Di Malang saya ada rumah. Saya boleh bangun rumah yang besar yang sudah saya beli. Lalu pindah ke dalam. Boleh tinggal di dalam saat.
Sudah ada bangun rumah pakai uang sendiri kok. Di Jakarta tidak ada rumah. Tidak ada ongkos hidup. Tidak ada uang bensin. Tidak ada gaji. Tetapi saya rasa panggilan Tuhan. You mesti ke Jakarta. Mulai gerakan reform. Saya datang dan saya tetapkan sendiri. Selama gerakan reform dimulai 730 hari. Saya membiayai hidup sekeluarga. Tidak terima honor. Tidak ada honor. Tidak ada gaji. Tidak ada uang. Nah ini gerakan reform dimulai begini. When God orders, when God command you, you should obey. Humbly. No debate. No objection. No refusal. Bukan menolak. Bukan berdebat. Bukan melawan. Tapi taat. Demikianlah pimpinan Tuhan. Niat itu. Niat mau membesarkan Tuhan. Niat mau taat Tuhan. Elias jalankan. Sesudah jalankan di situ, berapa lama di situ? Dia bukan 1 hari terus pergi, nginap 1 hari, terus pergi. Tidak, dia terus di rumah di situ sampai lama sekali. Saudara-saudara sekalian, kita melihat semua pimpinan Tuhan dan semua orang melayani Tuhan harus mempunyai niat itu sendiri. Mau sengsara, mau menderita, mau berkorban, mau menyangkal diri, mau pikul salib, mau taat pimpinan Tuhan, mau dilatih, mau diuji, mau miskin, mau berada di dalam segala situasi yang lain dengan pengharapan dan apa yang kau pikirkan dahulu. Saudara-saudara, di dalam kebaktian lalu saya pernah mengatakan, nyonya saya dan saya bawa mobil yang tua sekali. Ya, sudah lebih daripada 12 tahun. Datang ke Jakarta, mogok di tengah jalan. Anak masih kecil-kecil. Saya bilang nyonya saya, dorong mobil yuk. Dia taat, dia dorong. Memang mesti dorong. Karena kalau dia ada dorong, saya yang dorong. Kalau saya yang dorong, dia yang setir. Saya lebih pengalaman setir. Jadi di dalam Jakarta yang begitu banyak mobil, di tengah-tengah jalan, saya setir, dia dorong lebih safe daripada dia setir, saya dorong. Maka dia setir. Maka Tuhan sediakan nyonya yang cukup besar untuk saya. Nah, saudara-saudara. Sudah dorong 1 kali, 2 kali. Satu malam dia ngomong sama saya, coba tanya satu hal ya. Saya bilang, tanya apa? You pernah lihat perempuan dorong mobil enggak? Saya dipikir baru enggak pernah loh. Kalau gini dia juara juga ya. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, itu caranya. Jikalau tidak ada niat itu, tidak ada gerakan reform. Kalau tidak ada gerakan reform, tidak ada sesuatu yang terjadi sekarang. Saudara maafkan ya, saya ada strategi-strategi yang jarang kasih tahu sama orang. Kadang-kadang sendiri pun tidak terlalu ingat kenapa strategi begitu. Tapi di dalam pimpinan Tuhan itu pasti. Misalnya mau bikin satu zaman kembali daripada tren yang membawa gereja kepada musik yang sampah. Untuk mengerti musik yang bernilai kapan terjadi. Bagaimana bisa menjadikan ini satu fakta? Tidak ada orang undang saya kok. Tidak ada orang kasih saya uang. Saya melayani musik gerejawi sudah 52 tahun. Saya melayani dari permulaan sampai sekarang tidak minta 1 rupiah dari gereja untuk beli skor. Semua dari uang sendiri. Tidak pernah menjadi seorang musikus yang dapat gaji. Semua melayani secara free. Lalu dari permulaan mendirikan Jakarta Oriental Society susah payah. Orang di sini tidak mau nyanyi gituan. Orang tertawa ini sudah abad 20 tahu enggak? Gua tahu dari dulu, masa lu yang kasih tahu. Tetapi kenapa nyanyi abad 17, nyanyi abad 18, nyanyi Matthew Passion, nyanyi Bach, nyanyi Handel, nyanyi Mozart, nyanyi yang tua-tua. Karena yang baru-baru heran sekali. Banyak yang bernilai rendah sekali. Tapi yang baik-baik itu dibuang. Saudara-saudara, saya minta supaya lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Saya sangat appreciate mereka yang dari hari pertama terjun bersama untuk menggarap musik sampai hari ini. Saya sangat appreciate mereka yang mencurahkan keringat, curahkan segala getah, getih, darah, keringat untuk bersama-sama menggarap musik sampai sekarang. Saudara tahu tidak tahu, saya kasih kalimat. Kemarin dulu kita mementaskan Mesias. Yang hadir coba angkat tangan. Mementaskan Mesias. Kemarin dulu kira-kira 9.100 orang yang nonton. Di dalam 1 hari 9.000 orang nonton Mesias. Ini
rekor di sejarah Indonesia. Nonton konser Mesias 9.000 lebih orang. Tidak pernah. Bukan saja demikian. It is the greatest audience of any classical concert performance in the history of Indonesia. Di dalam sejarah Indonesia tidak pernah satu pementasan pagelaran musik klasik yang dihadiri oleh begitu banyak ribu. Jadi kenapa balik-balik dinikmati oleh sedikit orang? Kita berusaha berjuang supaya ribuan orang mengerti teologi yang benar. Ribuan orang mengerti musik yang benar. Ribuan orang mengerti akan segala pengajaran, etika, pendidikan. Semua yang benar. Membalikkan zaman ini. Perlu niat seperti itu. Saudara-saudara, saya tidak tahu ya bagaimana Elias berdoa. Tapi saya tahu Alkitab catat. Dia naik di atas bukit. Dan kepalanya taruh di kedua pahanya. Dia begitu merendahkan diri. Hanya minta kehendak Tuhan jadi. Di hadapan Ahab, dia berdiri tegak. Di hadapan Tuhan Allah, dia berlutut. Di hadapan manusia, dia tidak berkompromi. Di hadapan Allah, dia tidak berani membangkang. Itulah niat pelayanan. Itulah orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Setelah dia selesai berdoa, lalu dia menghadapi Ahab. Keberanian dia sama sekali tidak courting. Sama sekali tidak diskon. Keberanian dia itu begitu penuh. Saudara-saudara. Pada waktu dia menegur Ahab yang telah mendengar nyonya yang jahat. Ratu yang mengajar dia untuk tidak melakukan keadilan. Tetapi pakai kuasa sewenang-wenang. Untuk rebut tanah daripada orang yang tidak mau jual tempat warisan kepada dia. Lalu Ahab pergi masuk ke tanah yang sudah disita. Dia begitu merajalela, senang-senang di dalam. Mendadak waktu dia lewat satu tempat taman di dalam tanah itu, menemukan Elias sudah ada di situ. Waktu muka bertatap dengan muka, musuh dan musuh. Ini namanya eksistensialisme. Saya sadar lu ada, lu sadar gua ada. Tetapi kamu nabi kan, saya raja. Saya membunuh kamu, ada militer. Kamu membalas, tidak bisa kan? Maka Ahab dengan gairah yang kurang ajar. Yang membuat seluruh negara Israel kekurangan air. Yang celaka tiba kepada bangsa ini. Adalah kamu. You the cause of the troubles come to Israel. Maka Elias menjawab, maaf ya, sebab saya kurang doa, maka hujan tidak turun. Tidak. Ahab begitu menegur Elias, roh Allah ada pada Elias. Dan dia menjawab, yang mencelakakan keluarga Israel bukan saya, tapi kau dan keluargamu. Karena apa? Dia tidak takut. Dia tidak takut kau raja, kau militer, kau orang berkuasa, kau konglomerat. Nothing. My God, my Lord is on the throne. I'm serving Him with all my heart. Niat pelayanan seperti inilah yang bikin raja pun tidak berani apa-apa sama dia. Lalu bagaimana? Tuhan berkata kepadaku, engkau akan apa-apa-apa. Langsung dinubuatkan yang celaka sekali kepada Raja Ahab. Saudara-saudara sekalian, Elias mempunyai niat apa? Niat seluruh Israel harus kembali kepada Tuhan. Kalau saya lihat, sekarang mereka pergi ke Baal, mereka ikut raja yang salah. Pemimpin yang serong, mengakibatkan seluruh negara serong. Pemimpin yang ikut bidat, mengakibatkan rakyat ikut menjadi anggota bidat. Pemimpin-pemimpin yang tidak takut kepada Tuhan mengakibatkan seluruh rakyat membabi buta mengikut dia. Maka niat daripada Elias adalah let the country revived. Let the people of God return. Let they come and worship God. The God of Abraham, Isaac and Jacob. Allah Bapa, Allah daripada Abraham, Ishak, Yakub. Biarlah rakyat kembali kepada dia. Lalu dia terus bercari jalan. Bagaimana niat ini menjadi fakta. Bagaimana kemauan ini dikuduskan. Lalu dijadikan menjadi sesuatu transformasi ke dalam fakta sejarah. Rakyat boleh kembali kepada Tuhan.
Mereka menyembah Baal, 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 Baal. Elias berkata, sisa aku seorang diri. Tidak ada lagi nabi yang setia. Seluruh negara sudah menyeleweng. Hanya sisa satu saja. Tuhan, bagaimana? Saudara-saudara, Elias akhirnya berani menantang Nabi Baal. Nabi Baal ada 400. Belakangnya adalah Ahab. Berarti nabi-nabi ini adalah pemimpin-pemimpin agama yang mempunyai backing politik yang paling besar. Ahab adalah raja dan raja memberikan biaya, menghidupkan mereka dengan honor yang tinggi. 400 nabi semua dikasih uang, dikasih hidup, lalu semua melayani dia. Jadi apa yang diimani, dipercaya oleh Ahab, sekarang mendapatkan dukungan nabi berbanyak. Rakyat melihat, coba, semua nabi, tidak ada yang menyebut nama Yehova lagi. Semua nabi tidak lagi suruh kita perintah, jalankan 10 perintah hukum daripada Musa. Semua nabi suruh kita pergi menyembah. Maka kuilnya Baal satu persatu dibangun. Elias terlalu sulit. Dan pada waktu itu dia melihat seluruh dunia, seluruh zaman, seluruh generasi sudah tunduk kepada Baal. Dia seorang diri. Apakah lebih baik menyerah saja? Lebih baik kompromi saja. Buat apa saya seorang melawan 400 orang? Melawan mungkin dibunuh. Melawan terus tersendiri. Marginalized. Melawan terus. Akhirnya yang rugi adalah saya sendiri. Tetapi niat Elias. Niat. Tidak mau kompromi. Dia pergi menantang. Berani lawan saya dan berani membuktikan Baal Allah yang sejati. Kalau berani, ayo kita taruh. Pergi ke atas Bukit Karmel. Di situ kita mari bikin mesbah. Engkau menyembah Allahmu, aku menyembah Allahku. Mari kita banding. Saudara-saudara, kemarin di hari Minggu saya sudah khotbah bagian ini menurut versi daripada Yohanes. Saudara-saudara, karena persamaan daripada Elias di perjanjian lama dan Yohanes Pembaptis perjanjian baru, dua-duanya adalah dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan hati rakyat kepada Tuhan dan mengembalikan cinta kasih Tuhan kepada rakyat, sehingga anak-anak kembali kepada Bapa dan hati Bapa putar kembali kepada anak. Nah, saudara-saudara, akhirnya Elias menyatakan penyertaan Tuhan yang begitu konkret setelah berdoa, oh God of Abraham, Isaac and Jacob, please show yourself that you are the true God and show to these people I am your servant. Ini doa yang penting sekali. Nyatakanlah kepada umatmu bahwa engkau adalah Allah yang sejati, dan nyatakanlah kepada umatmu aku hambamu. Saudara-saudara, waktu saya masih muda datang ke Jakarta bikin kebangunan rohani, khotbah saya begitu keras. Wah, dua pihak menghina saya. Yang dari Protestan, yang agak liberal. Ini hamba Tuhan baru datang ini sombong. Tidak boleh rokok ya, tidak boleh minum arak ya, tidak boleh gini, mesti suci. Menyindir saya di hadapan umum. Saya diam aja. Saya cuma duduk di situ karena saya mau ikut satu seminar dibawa oleh seorang doktor dari Amerika. Saya mau dengar apa seminar tentang pendidikan itu. Intinya benar tidak. Dan banyak pendeta-pendeta Protestan. Kelihatan saya datang. Mereka sama mentertawakan saya. Saya seorang duduk di situ diam-diam saja. Saya serahkan kepada Tuhan. Lalu orang yang lain, ini yang tidak ada Roh Kudus. Dari kubu liberal menghina. Dari kubu karismatik mereka mengejek. Dua-dua mengejek. Saya tersendiri sekali. Tapi ada satu gereja waktu itu yang selalu undang saya bikin kebangunan rohani, yaitu gereja Kristus Ketapang, dengan seorang pendeta yang namanya pendeta H.F. Tan. Jadi saya setiap tahun dibook, you mesti ke Jakarta. Dan saya percaya zaman itu Tuhan pakai pendeta H.F. Tan untuk mempersiapkan kemungkinan mimbar saya berkhotbah, menteriakkan sesuatu yang berbeda dengan dua kubu yang makin lama makin besar, makin besar. Dan waktu itu tidak ada namanya reform. Tidak ada orang mengerti teologi reform. Dan waktu saya berteriak,
pendeta-pendeta yang tidak setuju melawan, menghina, menyindir. Tetapi saudara-saudara, Tuhan sedang mempersiapkan sekelompok orang yang bukan tidak mengetahui kubu ini, juga bukan tidak mengetahui kubu itu, tapi mereka meragukan dua-dua kubu. Waktu saya berbicara, mereka tertarik kepada apa yang saya khotbahkan. Nah, di situ you mengerti, when all people fighting against you, don't be afraid, because the people of God are always in that city. Jikalau orang semua menyerang, menghina engkau, tidak apa-apa. Engkau betul-betul memberitakan kebenaran yang sejati, pasti ada umat Tuhan sedang menanti di sana. Rudy tadi mengatakan 33 kota menanti teologi reform. Dan dia beda dengan saya waktu muda. Waktu saya muda, yang undang saya pergi khotbah itu suratnya ratusan, tinggal saya pilih saja. Nah, kalau saya pilih salah, dipukul sama Tuhan. Kalau pilih betul, bagaimana bisa tahu betul? Saya akhirnya berdoa baik-baik untuk mengetahui kira-kira pimpinan Tuhan bagaimana. Tidak boleh pilih gereja yang kaya. Tidak boleh pilih gereja yang enak. Tidak boleh pilih gereja yang kasih honor yang besar. Pilih perlunya daerah itu. Pilih potensinya untuk hari depan. Pilih gereja yang sedang berada di pergumulan doktrin yang sulit, perlu dikuatkan. Dan saya baik-baik berdoa dan menjawab. Saudara-saudara itu tahu, kadang-kadang KKR sampai jam 10 selesai. Kereta api jam 12 berangkat. Saya langsung dengan keringat seluruh badan, ganti pakaian, belum nikah. Lalu masuk di dalam koper dengan keringat yang penuh sekali, bungkus di plastik. Saya pergi ke stasiun. Karena apa? Dari jam 12 malam ada kereta yang dari sini umpama ke Semarang. Sampai pagi-pagi jam 8 atau jam 10 sampai Semarang. Lalu saya sore itu ada kebaktian di situ. Jadi saya mesti mengasuh sebentar. Kalau besok pagi baru berangkat, tidak bisa sampai. Sore tidak bisa. Sehingga 1 hari libur pun tidak ada. Saya seumur hidup hampir tidak ada hari libur untuk diri saya sendiri. 1 kali begitu saya sampai di kereta, cilaka. Baru tahu sudah penuh. Saya ada tiket, tidak bisa masuk. Lalu saya taruh koper saya di pintu, injak kaki di atas koper. Lalu tangannya pegangan pintu. Tubuhnya di luar. 8 jam ditiup angin terus dari sini. Tidak bencong, itu puji Tuhan. Saudara, puji Tuhan, saya berdoa, Tuhan kalau saya tidak kuat lepas saya mati, jatuh. Kereta ini terus berjalan, angin tiup luar biasa. Debunya sudah penuhi seluruh tubuh. Sampai satu tempat kira-kira 1,5 jam. Tangan sudah tidak kuat. Ada orang keluar, ada tempat, saya langsung masuk. Itu cara pelayanan. Saudara Stephen Tong bukan pendeta besar yang enak-enak, wah naik kapal terbang. Sebenarnya kau pikirkan sekarang. Waktu muda, mati-matian. Karena apa? Niat. Saya mau tahu kalau engkau sudah ikut NRIC di sini, engkau kira engkau sulit ya, kebaktian banyak. Ini kamar AC, tahu AC? Air conditioning. Dulu saya khotbah saya bukan AC, puasi. Setelah selesai khotbah itu di atas tempat ini loh, podium ini ada peta dunia. Keringat itu membasahi seluruhnya. Kain tidak 1 senti yang tidak basah. Basah kuyup. Rambut tak karu-karuan. Waktu saya peras kaos saya, itu setengah gelas air. Itu keringat. Saben hari begini. Yang paling mengerti kesulitan waktu selesai nikah. Saya 3 hari sudah berangkat. Di dalam 60 hari khotbah 226 kali. Dan ada 10 hari persis saban hari khotbah 6 kali. Maka 10 hari khotbah 60 kali. Sampai hari terakhir sudah ke 60 kali. Saya semua sudah pulang. Saya tidak bisa bangun. Kepala taruh di atas mimbar. 45 menit. Sudah 45 menit. Saya bangkit matanya. Nyonya saya tunggu di situ. Bawa saya tuntun pulang ke rumah. Baru ganti baju. Besoknya naik mobil lagi pergi lain tempat. Khotbah lagi. Saudara-saudara. Kita pergi tidak tahu ada uang pulang atau tidak. Maka baru nikah sudah pergi khotbah. Ketakutan uang dah cukup. Bawa sedikit
emas yang tukar itu cincin pernikahan. Kalau pulang tidak ada uang dijual, boleh beli tiket pulang. Cara begini, niat mau melayani, niat mau mengembalikan bangsa, niat mau lebih banyak orang mengenal Injil. Itu niat sungguh-sungguh. Itu niat yang waktu itu tidak ada pertolongan, tidak pernah minta bantuan, tidak pernah kasih tahu orang kaya. Dan tidak pernah minta ongkos tiket dulu dari gereja. Taunya, yuk panggil, yuk perlu saya doa, saya pergi. Pelayanan dimulai seperti begini. Saudara-saudara, pada waktu pertama kali saya mengajar di sekolah teologi. Lalu saya rasa, saya sekarang sudah boleh menjadi dosen ya. Dulu 4 tahun menjadi murid. Dibantu beasiswa oleh sekolah. Karena saya miskin. Sekarang saya mulai dapat uang. Sekarang sudah selesai. Sudah dapat selesai studi sekolah teologi. Langsung selesai, langsung disuruh jadi dosen. Oh, ini termasuk sekolah sangat menghargai saya. Nah, saya juga rela. Tapi saya dapat uang benar. Karena saya 4 tahun dapat beasiswa. Maka saya 100% uang itu saya kembalikan ke kolektor. Kembalikan ke kota persembahan. Lalu hidup dari mana? Hidup dari Surabaya. Karena saya 4 hari mengajar di Malang. 3 hari menjadi hamba Tuhan, penginjil di Surabaya. Lalu Surabaya kasih uang saya itu minim sekali. Dari uang itu saya mesti bayar kira-kira 60% untuk mama. Karena saya makan, sudah dapat uang masa makan free. Nah bisa kan? Mama juga manusia, dia perlu uang kok. Dia beli barang, beli beras kan untuk saya. Saya mesti kasih uang. Sisanya 40%, 10% untuk persembahan. Lalu untuk cukur rambut. Lalu untuk beli sepatu atau beli buku. Paling banyak itu uang untuk dari Surabaya ke Malang naik bus. Pergi ke Malang mengajar. Lalu pulang. Honor dari Malang semua kembali ke Malang. Honor sudah dibagi-bagi sisa sedikit. Cilaka. Dalam 1 tahun honor tidak tambah. Tidak naik-naik. Tapi ongkos bus naik 3 kali. Uang beras naik 3 kali. Semua inflasi naik-naik terus. Terus saya kasih mama lebih-lebih, sisanya nggak mungkin naik bus. Tapi mengajar bagaimana? Saya pakai satu cara. Di tengah jalan minta truk berhenti. Saya bawa koper kecil, loncat ke atas truk. Bayarnya cuma sepertiganya bus. Ya. Lalu begitu naik di truk, baru tahu atasnya ikan asin. Wah, sepanjang 2,5 jam ikan asin. Nah, sampai di situ. Jadi baju asin. Sampai di Malang langsung buka baju mandi, masuk kelas. Mereka tidak tahu. Tidak ada orang tahu hidup saya seperti itu. Saudara-saudara. Berapa tahun? Ongkos honor dari Malang saya kembalikan. Karena dulu pernah pakai uang orang lain. Sekarang mesti kembalikan uang untuk sekolah bisa membayar uang orang lain lagi. Sehingga saya seumur hidup tidak pernah ke Amerika sekolah. Tidak pernah ke luar negeri. Tidak pernah karena tidak mungkin. Saudara-saudara. Tapi setelah saya menjadi pendeta gereja besar, bisa dapat uang. Saya kasih uang orang lain pergi sekolah di Amerika. Lalu sudah sekolah, tidak mau kembali, tidak mau telepon 1 kali pun. Saya seumur hidup melihat sandiwara banyak loh. Saya kira-kira bisa menilai orang manusia itu maunya apa. Jiwanya sampai di mana, rohaninya sampai di mana. Dan saya tidak mau anak saya enak-enak. Pendeta lain yang pergi sekolah, uang gereja saya izinkan pakai. Anak saya sampai sekarang tidak pernah ambil 1 rupiah dari uang gereja untuk sekolah. Saya mau mereka dididik. Niat, kalau tidak kuat, ada titel, ada gelar. Tidak ada gunanya. Ada orang lulusan Calvin, lulusan sekolah teologi, lulusan sudah PhD sampai di sini. Akhirnya tidak jadi kerja di kita. Saya merasa pimpinan Tuhan. Karena Tuhan tidak izinkan, hanya mempunyai pengertian saja. Tidak ada niat. Niat dan kuasa dia akan seperti Elias. Bukan gelar dan pengetahuan dia sehebat Elias, tidak. Niat dan kuasa. Seek ye after my countenance and my power. Carilah mukaku. Carilah kuasaku. Ini adalah perintah dari Tuhan. Berapa banyak orang sudah bergelar tinggi, tapi niatnya bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak mau pakai. Banyak orang yang sudah mempunyai pengertian yang tinggi sekali, tapi tidak bersandar kuasa Tuhan.
Sandar orang kaya, Tuhan tidak mau pakai. Saudara-saudara, ada orang kaya di gereja KRI mengatakan, hati-hati lo di sini lo. Bukan dihargai, bisa diusir sama patung. Benar. Ya, kalau seorang sudah jadi majelis, tidak ikut kebaktian majelis, tidak ikut kebaktian doa, tidak bisa sehati, atau tidak bisa sinkron semuanya, saya anjurkan sudah, yuk lepas dari kedudukan sebagai majelis saja. Wah patung, kalau orang penting kaya kayak gini, dilepas uangnya juga lepas loh. Enggak apa-apa. Uang dari Tuhan bukan dari siapapun. Tapi prinsip itu harus kita pelihara. Niat, kemauan, ketaatan, sinkronisasi, mengerti pimpinan Roh Kudus. Itu penting. Saudara-saudara, pada waktu gereja di kesulitan, siapa yang ikut terjunkan kesulitan? Pada waktu gereja membangun gedung perlu banyak uang. Orang yang kaya sekali kasih upil, bagi saya meskipun angkanya lebih besar dari orang lain, nothing. Orang janda tidak ada uang, mau memberikan sesuatu daripada ongkos hidup dia, meskipun sedikit, bagi saya something. Saudara-saudara, we are not something. We are nothing. Only God is everything. Amin. Niat pelayanan. Yes, Elias mempunyai niat pelayan kuat seperti begini. Dan iman dia itu begitu besar. Tetapi dia tetap manusia yang lemah. Saya uraikan sedikit ya. Waktu setelah mau tunggu akan hujan pertama kali turun. Setelah lebih 1000 hari tidak hujan. Tanah sudah kering. Longsornya dan keringnya tanah sudah seperti lubang-lubang yang menggaris daripada kulit dari kura-kura itu. Seluruh tanah begitu menakutkan. Saat itu dia mengatakan, anak pergi ke laut, lihat awan hujan mau datang. Anak itu pergi melihat, pulang mengatakan, tidak ada awan. Tidak ada awan. Wah gua salah, tuaku tidak didengar. Elias mengatakan, pergi lagi, lihat lagi. Anak pergi, balik mengatakan, tidak ada awan. Pak Elias, tidak ada awan. Benar-benar kosong. Seluruh itu kosong, tidak ada awan. Dia mengatakan, pergi lagi. Anak itu disuruh pergi 7 kali. Kalau saudara mau dengar musik tentang hal ini, di dalam Elias, there is nothing. Tidak ada apa. Lalu musiknya pakai biola, seperti seluruh langit yang biru, seluruhnya tidak ada awan sama sekali. Jangan bilang hujan mau datang. Gejala ada, mendung pun tidak ada. Pergi lagi. There is nothing. Nothing, nothing, nothing. Elias niatnya tetap kuat. Imannya tidak goncang. Berkata, pergi lagi melihat. Terakhir kali anak itu mengatakan, aku lihat ada gumpalan awan kecil. Naik daripada horizontalnya, daripada laut itu. Dia bilang, sekarang kasih tahu sama Raja Ahab, kereta yang turun dari bukit ini harus dipasang tenda. Kenapa? Hujan keras akan datang. Baru lihat sedikit. Kenapa mesti pasang tenda? Seperti mobil kabriolet sekarang mesti pasang. Karena hujan akan datang. Karena iman dia sudah melihat Tuhan akan dengar doa dia. Niat pelayanan seperti ini. Elias ada orang beriman. Bukan hanya berdoktrin. Dia bukan hanya orang berrasio, berpengertian, berketaatan, berperjuangan, berniat pengorbanan. Sekarang pasang tenda keretamu. Karena Tuhan akan turunkan hujan. Baru ngomong sebentar. Hujan turun. Semua sumber air seperti sumber yang bocor. Semua keluar. Dan seluruh dunia dipenuhi air. Sebelum air turun. Sebelum hujan diberikan kembali. Elias telah memerintahkan. Semua air yang masih sisa itu dituangkan dulu. Dihabisin. Boros. Bodoh. Dia terlalu teledor. Terlalu berani membuang air yang sisanya. Kalau sudah dibuang tidak ada lagi bagaimana? Allah tidak pernah janji salah. 3,5 tahun selesai. Saya akan kirim hujan lagi. Saudara-saudara, puji Tuhan.
niat pelayanan seperti itu. Niat ketaatan, niat berkorban, niat menyangkal diri, niat perjuangan, niat bersaksi, niat membuktikan Allah tidak pernah meninggalkan kami. Elias memang lain dari semua nabi yang lain. Elias tidak tulis satu buku pun. Adakah Nabi Yesaya, Nabi Elias bukunya? Tidak ada. Dia tidak pernah tulis satu buku di dalam 66 jilid. Tapi dia mempunyai niat. The will to serve the God. The will, the mind to be full by obeying the commandment. And all the planning of God. Itu niat. Dan kuasa ada pada dia. Kuasa Elias begitu besar. Sampai pada waktu orang salah memanggil dia dengan kurang hormat. Dia mengatakan, jikalau aku adalah sungguh-sungguh manusia dari Allah, biar Tuhan menghukum kamu. Allah langsung kirim api membakar habis 50 orang yang kurang ajar sama dia. Kirim lagi 50 orang. Manusia Allah, raja suruh engkau pergi ke dia. Jikalau engkau sungguh-sungguh tahu aku manusia Allah, kamu sekarang dengar, Tuhan menghukum kamu. Langsung api turun lagi. 1 kali 50 dihangus habis. 1 kali 50 dihangus habis lagi. Ketiga kali mereka sekarang tidak berani. Sambil memanggil hamba Tuhan, sambil menghina Tuhan. Banyak konglomerat seperti ini. Dengar ya. Yuk kalau besok jadi pendeta. Jangan karena ada orang kasih engkau angpau yang besar. Lalu engkau goyang ekor. Tahu tak? Pemuda-pemudi. Jangan karena di gereja ada majelis yang kaya. Engkau terus nurut dia. Kalau kau mempunyai niat begini. Engkau seperti anjing. Engkau bukan hamba Tuhan. Mengapa Daniel ditaruh di dalam lubang singa? Singa tidak berani makan dia. Karena dilihat mirip. Singa tidak makan singa kan? Kalau singa itu melihat Daniel mukanya adalah seperti anjing yang menjilat orang kaya. Langsung diterkam. Karena apa? Orang-orang yang mengadu kepada Raja Kores diturunkan di situ. Waktu diturunkan, singa langsung memakan habis dia. Singa akan disuruh Tuhan taat kepada hamba-hamba Tuhan yang berjiwa singa, bukan berjiwa anjing. Saudara, niat pelayanan daripada Elias begitu. Dia bukan takluk kepada siapa, hanya karena dia berkuasa, atau dia beruang, atau dia berkemuliaan duniawi. Dia hanya takluk kepada Tuhan Allah. Kuasa Tuhan terus berada pada dia. Sampai dia dibawa kembali ke surga dengan kereta api. Dengan kuda api. Bawa dia ke surga. Elias demikian. Akhirnya dibawa seluruh umat kembali kepada Bapa. If Jehovah is God, serve Him. If Baal is God, you serve Baal. Jangan mencabangkan hatimu. Jikalau Yehova adalah Allah, sembahlah hanya kepada Yehova. Jangan mencabangkan hati. Engkau bercabang hati sampai sekarang. Sampai kapan? Dia tidak berkompromi. Saudara-saudara, ini adalah niat pelayanan daripada Elias. Demikian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis melihat Herodes yang mengambil istri kakaknya. Yang karena tamak kepada perempuan yang cantik. Melanggar hukum Tuhan. Melanggar hukum tidak boleh engkau tamak. Melanggar hukum engkau tidak boleh merampas istri dan orang lain. Maka dia mengatakan berdosalah kamu. Pada waktu dia menegur dosa. Dia menyeru dan memberikan teguran yang begitu keras itu. Semua dengar, semua setuju. Yang tidak bisa terima cuma satu. Yaitu Herodes. Herodes sudah berdosa. Sudah merampas istri dari saudaranya. Waktu ditegur di hadapan umum. Dia tidak bisa terima. Panggil semua tentara. Tangkap Yohanes Pembaptis. Masuk ke dalam penjara. Saudara-saudara. Tuhan izinkan. Tuhan herannya. Tuhan yang utus Yohanes berkhotbah dengan berani. Lalu Tuhan membiarkan orang yang khotbah setia. Boleh dimasukkan ke dalam penjara. Dan tidak keluar lagi. Kadang-kadang kita tanya, why? Kenapa engkau utus Yohanes Pembaptis? Lalu engkau masukkan dia ke dalam penjara.
Kenapa engkau memberi kekuatan dia berani mengabari Injil dengan menegur dosa? Lalu engkau membiarkan dia mati. Tuhan akan mengatakan, kehendakku engkau tidak tahu. Tapi engkau harus taat kepadaku. Niat yang taat, niat yang sungguh-sungguh berani mengakibatkan Yohanes Pembaptis seperti Elias membawa seluruh jemaat, seluruh negara, seluruh generasi kembali kepada Bapa. Saudara-saudara, kita melihat inilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Kali ini saya tidak banyak bicara teologi dari Reform, pendeta-pendeta lain. Saya akan tekankan kepada niat pelayanan dan kuasa pelayanan. Supaya gerakan ini boleh menjadi satu gerakan yang menjadi berkat bagi seluruh dunia. Biar kita tetapkan niat kita dan berkata kepada Tuhan, pakailah saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau terus membentuk kami. Engkau terus memberi pencerahan kepada kami. Engkau terus mengkoreksi kami, mengkuduskan kami, menyempurnakan kami, dan kami boleh disesuaikan dengan rencana-Mu, rencana yang menjadikan kami suatu bekas yang boleh dipakai oleh Tuhan. Suatu perkakas yang boleh dipenuhi oleh kuasa dari surgawi. Dengar doa kami, berkati kami. Sepanjang hari ini kami telah menerima berkat dari pagi sampai sekarang. Kami telah menerima firman Tuhan yang limpah. Kami bahkan sudah melihat orang Kristen yang pernah dianiaya, bagaimana setia sampai mati dibakar, ditikam, diterjang, dimakan oleh binatang yang liar. Kami telah mendengarkan firman tentang hamba-Mu yang berniat dan berkuasa untuk dipakai Tuhan. Kiranya suara manusia kalau sudah berhenti pada hari ini, suara Roh-Mu Kudus terus bekerja di hati kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Semua tunduk kepala, semua tenang sejenak di hadapan Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Pada waktu kita semua tunduk kepala, saya menanya pertanyaan, siapa yang berkata, Tuhan jadikan saya orang yang berniat sungguh-sungguh, orang yang mengkuduskan kemauan di hadapan Tuhan, orang yang rela menyerahkan seluruh hidup untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan bekerjalah di hatiku, Tuhan pakailah aku, supaya sisa hidupku boleh memperkembangkan pekerjaan Tuhan, melebarkan kerajaan Tuhan, memberitakan firman Tuhan, berkenan di mata Tuhan. Semua yang mau menjadi hamba Tuhan, yang mau berniat dipakai Tuhan, berkenan kepada Tuhan, ada orang demikian, dipersilakan dengan hormat. Angkat tangan saudara, siapakah yang berkata Tuhan pakai saya, berniat untuk melayani Engkau? Angkat tangan saudara, siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Engkau berkata Tuhan, saya berniat mau dipakai Tuhan, kiranya Tuhan perkenan saya. Dipersilakan dengan hormat, acukan tangan saudara. Siapakah lagi? Ada lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Saya minta saudara semua baik-baik berdoa di dalam retreat ini supaya Tuhan bekerja sampai kehendaknya terjadi.
Tuhan.